terlupakan oleh peradaban. Tetapi peradaban tidak pernah ada tanpa sejarah. Hari ini saya sedang berada di Kampung Kuin yang merupakan sisi tertua cikal bakal hadirnya kota Banjarmasin. Mengapa dinamakan Kampung Kuin? Berikut investigasinya untuk Anda. Kehadiran Kampung Kuin tidak bisa lepas dari proses didirikannya kota Banjarmasin tanggal 24 September tahun 1526. Dari perkampungan pertama inilah, Banjar begitu dikenal sebagai perkampungan orang Melayu atau disebut Olomasih. Di saat Raden Samudra atau dikenal sebagai Sultan Suryansyah menjadi raja di Banjarmasin, maka perkampungan di muara Sungai Kuin dijadikan bandar dan pusat perdagangan. Di era pemerintahan Belanda, Kampung Kuin sendiri meliputi kawasan Kuin Cirucuk, Kuin Utara, Kuin Selatan, Alalak Utara, Alalak Selatan, Belitung, Sungai Miai, Pangeran, hingga Antasan Kecil Timur dan Antasan Kecil Barat. Keberadaan Sungai Kuin yang memiliki akses ke Sungai Martapura dan Sungai Barito membuat jalur ini menjadi lokasi eksotis untuk berwisata dan pusat niaga dan perdagangan. Kuin tidak hanya sebuah nama, tetapi peradaban agama juga lahir dari sini. Kala Pangeran Sultan Suryansyah secara resmi memeluk Islam sebagai Raja Banjar pertama yang diamini oleh semua rakyatnya. Perlahan pola bermasyarakat di Kampung Kuin juga turut berpindah dari kehidupan terapung di pinggiran sungai, bergeser ke lokasi di daratan. Baik, dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Mansur. Bertemu lagi Bapak Mansur dengan suasana kali ini kita sedang berada di Kampung Kuin. Ya. Ini menarik sekali. Apa sih sebenarnya? Kenapa kampung ini dinamakan Kampung Kuin? Oke, jadi Kampung Kuin sebenarnya itu adalah kampung lama ya, jadi kampung tua. Bahkan Kuin ini lebih tua dari Banjarmasin, karena Kampung Kuin ini lebih dahulu ada dibandingkan dengan era munculnya nanti Banjarmasin yang dulu namanya itu Olomasih. Oke. Jadi Kampung Kuin ada yang berpendapat banyak versi ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Kuin ini ternyata katanya asalnya dari kata queen, ratu gitu ya, dari bahasa Inggris. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa Queen ini yang berasal dari bahasa Ngaju, bahasa Dayak Ngaju. Nah, kalau ditelusuri kembali, keberadaan dari Kampung Kuin ini sebenarnya adalah kampungnya suku Dayak Ngaju, karena dalam hikayat Banjar pun dituliskan seperti itu, bahwa ada nama-nama kampung lama mulai dari Anjir, dari Tamban, Balandean, Serapat sampai ke Kampung Kuin. Nah, Kampung Kuin ini dulu karena kampung Dayak Ngaju, jadi pada umumnya masyarakatnya ini masyarakat Dayak ya, masyarakat Dayak. Walaupun nanti di muara Sungai Kuin, karena Kuin ini nanti kan adalah wilayah sungai, yang mana wilayah sungai itu nanti akan membentuk satu perkampungan, ada Kuin di wilayah utara, ada yang di wilayah selatan dari Sungai Kuin. Nah, kemudian dari Sungai Kuin ini nanti memiliki muara, dan di muara bagian utaranya itulah muncul nanti Olomasih, Kampung Olomasih atau Banjarmasih. Nah, dari Kampung Kuin ini sendiri sejarahnya cukup panjang ya, karena kalau dalam penelusuran awal di data-data Profesor Edward Saleh mengatakan bahwa Kuin ini dari bahasa Ngaju, nama buah gitu. Kalau dalam bahasa Banjar, Kuini seperti itu. Jadi mungkin di daerah sini banyak pohon-pohon Kuini yang ditanam oleh masyarakat maupun tumbuh liar, yang akhirnya dari nama itulah yang diabadikan menjadi nama kampung, yaitu nama Kampung Kuin. Nah, kemudian Kuin ini sendiri tidak berasal dari nama Queen ini ya, tidak berasal dari nama Queen dalam bahasa Inggris, ratu gitu ya, karena Queen ini sendiri sudah ada namanya sebelum orang Belanda datang. Jadi orang Belanda datang pada tahun 1600-an, 1606-1607, namanya Koopman Michelson, yang datang sebagai pedagang, kemudian datang ke Banjar, dan dia turunnya di Kampung Kuin sebelum nantinya dibunuh oleh pasukan Kesultanan Banjar pada era itu. Nah, Kampung Kuin ini nanti akan berkembang seiring dengan munculnya Banjarmasin ya. Banjarmasin sebagai kota dagang, kemudian juga
ada nama bandar, yaitu Bandar Masih, Bandar Masih. yang terletak di muara Sungai Kuin. Jadi munculnya Kuin tidak terlepas dari nanti Banjarmasih, yang juga mendorong perkembangan daerah Kuin ini menjadi daerah yang ramai. Nah, pasar terapung juga muncul di awal di wilayah muara Sungai Kuin ini, karena Sungai Kuin ini kan bermuara ke Sungai Barito sebagai anak sungai yang membentuk Sungai Barito bersama sungai nanti akan muncul tembusannya Sungai Martapura dan sebagainya. Dan dari Kuin inilah nanti kemudian berkembang masyarakatnya, nanti beraneka ragam ya, bukan hanya orang Dayak Ngaju, tapi nanti akan muncul penduduk dari suku Jawa, Bugis, Makassar, dan kemudian juga bahkan ada yang dari India. Karena Bandar Masih pada saat itu armada dagangnya itu dipimpin oleh salah seorang tokoh yang namanya Ratna Diraja. Dia adalah orang Gujarat dan kampungnya soalnya rumahnya itu juga di wilayah Kuin, seperti itu. Baik, kemudian bagaimana perkembangan dari Kampung Kuin ini setelah di era masa kedatangan Belanda tiba di Kampung Kuin saat itu? Oke, jadi Kampung Kuin ini kan nanti akan diserang oleh armada Belanda dari Sungai Barito ya, dibombardir dengan meriam sekitar tahun 1612 karena pembalasan atas terbunuhnya orang Belanda yang datang sebelumnya. Waktu itu Kopman Michelson tadi itu meninggal bersama dengan anak buahnya. Jadi turun ke darat, diserang oleh pasukan kesultanan dan dirampas kapalnya. 6 tahun kemudian orang Belanda menuntut balas. Akhirnya ditembakilah Kuin dengan meriam dan akhirnya rata dengan tanah. Nah, sejak saat itu ibu kota Kesultanan Banjar yang ada di wilayah Kuin ini dipindahkan ke wilayah daerah Hulu, ke wilayah Kayu Tangi di Martapura. Nah, kemudian Kuin ini tetap berkembang ya setelah diserang Belanda, dan Belanda akhirnya pun memperoleh konsesi kerjasama ya, hak kerjasama untuk perdagangan lada dengan Kesultanan. Kuin ini kembali berkembang dengan bandarnya Bandar Masih, dan akhirnya sampai ke era-era beberapa abad setelahnya pun Kuin ini makin ramai. Pasar terapung waktu itu pasar ada dua ya, ada pasar darat, kemudian ada pasar terapung. Dan nantinya Kuin ini setelah Kesultanan Banjar dihapus di tahun 1860 berkembang menjadi daerah wisata, karena ini kan kampung lama ya. Jadi ada susur sungai yang melewati wilayah Kuin, dan ini divideokan oleh orang-orang Belanda yang videonya itu diproduksi di wilayah Haarlem pada tahun 1920 sampai 30 sebagai media promosi untuk orang Eropa berkunjung ke Banjarmasin. Jadi mereka mengadakan susur sungai, kemudian susur sungainya menaiki perahu tambangan. Bahkan orang-orang Belanda itu ditemani oleh gadis-gadis Banjar. Jadi dari arah rute Tatas, sekarang Masjid Sabilal, kemudian ke Antasan Besar Pasar Lama, belok ke Sungai Kuin, semuanya menjadi rute utama dalam dalam wisata orang Eropa di Banjarmasin. Nah, salah satu yang menarik juga dari wilayah Kuin ini adalah adanya produksi tanggui. Tanggui kalau dulu menjadi salah satu komoditas utama ya yang diperdagangkan oleh orang Banjar, maupun mereka menjualnya juga ke para wisatawan Eropa. Kemudian juga di sini sangat terkenal dengan atraksi penangkapan buaya. Jadi dulu buaya kan masih sangat marak di Banjarmasin, sehingga banyak orang-orang kampung ini karena mendapat hadiah, dijanjikan hadiah dari pemerintah kolonial, menangkap buaya. Jadi daerah-daerah sekitar kita merupakan sarang buaya buaya, yang juga menjadi atraksi nanti yang dipertontonkan kepada orang-orang Eropa. Inilah yang sangat menarik yang dicari orang Eropa yang selama ini mereka tidak dapatkan di daerah-daerah lain. Karena itulah berawal dari Kuin ini juga akhirnya Banjarmasin itu mendapat gelar sebagai kota Venesia dari timur. Dan satu lagi bahwa dengan keberadaan dari wilayah Kuin ini nantinya yang berkembang di era-era pemerintah Belanda, Kuin ini dijadikan sebagai salah satu wilayah otonom ya. Jadi daerah yang semuanya penduduknya itu dihuni oleh orang Banjar. Berbeda dengan kampung lain, nanti kan ada kampung Cina, kampung Arab, kampung India dan sebagainya.
Nah, kalau Kampung Kuin mulai dari Kuin sampai ke wilayah Sungai Miai itu semuanya dihuni oleh orang Banjar dan dipimpin oleh salah seorang tokoh itu yang namanya Ronggo. Seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa sedikit ya jejak-jejak dari Kuin yang nantinya memunculkan sampai sekarang seperti inilah adanya Kuin. Mungkin itu. Akhirnya lahirlah Kota Banjarmasin Ya. juga setelah itu. Baik, terima kasih Bapak Mansur, dan tentunya karena selalu menemani saya dan juga sudah memberikan informasi menarik tentunya dan menambah wawasan kita tentang sejarah di